Jelas ya? Maka pasti ada. Nah kalau ada, maka tentunya apa yang diterapkan oleh Rasulullah itulah yang terbaik dan terbaik. Merupakan salah satu dari isi muqaddimah Jumat Nabi, dan beliau bacakan setiap kali Jumat. Beliau menyatakan fa inna asbaqal hadits kalamullah. Ya, ini isi khutbah hajah ini sudah sering ditinggalkan oleh para khatib. Ada yang khawatir dikatakan ekstrim karena banyak orang yang fobia dengan pembahasan bid'ah. Ya, ada yang karena tidak tahu. Ya, kata Syekh Al-Albani sangat disayangkan. Ya, khutbah hajah Jumatnya Nabi ditinggalkan oleh kebanyakan khatib di masa sekarang. Yang mana Nabi menyatakan fa inna asbaqal hadits kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diadakan dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diadakan dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan riwayat Abi Daud, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Pak Farhan Abu Furaihan, Anda kaku banget, tekstual banget dalam memahami sunnah Rasul. Jika tidak dikerjakan oleh Rasul, maka ini menjadi kurang baik atau bahkan dituduh bid'ah. Padahal salawat yang Anda baca di khutbah Anda sendiri itu, Pak, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal inam wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para nahdiyin, para penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan merespon salah satu ceramah dari Ustadz Farhan Abu Furaihan. Beliau, Ustadz Farhan, menjelaskan bahwa banyak khatib sekarang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam muqaddimah khutbahnya. Jadi tidak banyak memakai, para khatib ini jarang memakai yang namanya muqaddimah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau itu menyampaikan khutbah Jumatnya. Teman-teman, ini adalah kebelunderan dari orang-orang Wahabi, terutama Farhan Abu Furaihan, yang kaku tekstual banget dalam memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tanpa terasa, tidak terasa, mereka sendiri akhirnya terjebak dalam kaidahnya sendiri. Sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dianggapnya sesuatu yang bid'ah. Contoh, orang Wahabi sering mengatakan bahwa ketika sholat, selesai sholat, wiritannya itu yang diajarkan oleh Rasulullah hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambah astaghfirullahaladzim jadi bid'ah. Ustadz Khalid Basalamah pernah menjelaskan kan, orang mau makan sunnahnya apa? Bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillah saja. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tekstual banget seperti itu. Jadi kalau ditambah malah menjadi bid'ah. Baca sholawat kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka sholawatnya menjadi bid'ah kalau ngarang-ngarang sendiri. Nah, dari sinilah, dari blundernya mereka memahami bid'ah, dari kakunya mereka memahami bid'ah, tekstual banget, akhirnya mereka sendiri terjebak ke dalam bid'ah. Mau contoh? Baik, Ustadz Farhan Abu Furaihan, ketika Anda menyatakan bahwa banyak banyak khotib Jumat ini yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam masalah muqaddimah di khutbah itu. Nah, tapi ternyata Pak Ustadz ya, banyak ustadz-ustadz dari kalangan Anda, teman-teman Anda itu, bahkan syekh Anda di Makkatul Mukarramah itu, yang tidak menggunakan muqaddimah khutbah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia, ya Anda sendiri malah salawatnya itu pakai salawat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, termasuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Baik, mari kita tonton bagaimana bacaan khutbah dari Pak Ustadz Farhan Abu Furaihan sendiri. Di situ ada salawatnya. Salawatnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti bid'ah salawatnya yang Anda baca, Pak.
dan Ustadz Syafiq Riza Basalamah serta 2 orang syekh yang berkhutbah di Masjidil Haram. Ini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Pak Ustadz Farhan Abu Huraihan, Anda membaca salawat di khutbah tersebut, terus salawat itu yang ngajarin siapa Pak Farhan? Rasul, sahabat, atau siapa? Ngarang sendiri. Bid'ah Pak. Agama ini sudah sempurna. Rasul sudah mengajarkan tata cara salawat. Kenapa Anda baca salawat sembarangan Pak? Ngarang-ngarang sendiri lagi. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana muqaddimah khutbah dari 2 syekh di Makkatul Mukarramah yang berkhutbah di Masjidil Haram. Dengarkan ya Pak Ustadz Farhan Abu Huraihan. Apakah kedua syekh itu tidak mengikuti sunnah Nabi Pak Farhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah tafarrada bikulli kamal. Alhamdulillah tafarrada bikulli kamal. وتنزه عن أن تكون له صاحبة وآل وتنزه عن أن تكون له صاحبة وآل أحمده سبحانه على نعمه الجزال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بديع الخلال ورفيع الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأكرم آل والتابعين وتابعيهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين بدوام الليالي بدوام الأيام والليال. أما بعد. Dan ini lagi Pak Farhan, ini juga khotib di Masjidil Haram Pak Farhan. Dengarkan khutbahnya itu. Apakah muqaddimahnya sama dengan khutbahnya Rasul? Alhamdulillahilladzi anara basaira ulil nuha bihadi kitabihil mubin wa aqama ma'alim al-haqqi wal huda lil alamin. وأضاء جنبات نفوسهم بسنة خاتم النبيين أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أوضح معالم الطريق للسالكين ونصح الأمة مشفقا حريصا رؤوفا رحيما بالمؤمنين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى سبيل الأيقاظ. Nah, kalau dengan Ustadz ini pasti Pak Farhan Abu Huraihan ini sangat kenal. Beliau adalah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dengarkan khutbahnya ya, salawatnya juga, fokus salawatnya juga. Siapa yang ngajarin Pak Farhan? Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai manusia-manusia yang beriman. Nah, itulah teman-teman contoh kebelunderan, kebingungan orang-orang Wahabi dalam memahami bid'ah. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu langsung menjadi bid'ah. Ya, itu sudah contohnya banyak. Sholawat yang tidak diajarkan Rasulullah bid'ah. Baca astagfirullahaladzim bid'ah. Jadi yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ditambah al-azim malah bid'ah. Makan, mau minum, mau makan, bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ditambah ar-rahim jadi bid'ah. Mereka tidak merasa bahwa dirinya sendiri terjebak ke bid'ah itu. Baca salawat yang nggak diajarkan Rasulullah,
khutbahnya yang dibaca, siapa yang ngajarin itu? Apakah itu muqaddimahnya khutbah Rasulullah? Ya inilah, kalau tekstual banget blunder sekali dalam memahami bid'ah itu.